Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Wisam Adib Nur Kusuma dari Sekolah SMAN 12 Bandung. Di sini saya sebagai tim yang menyetujui atau afirmasi atau pro dengan mosi pandangan bahwa dewan ini menilai bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM. Pertama-tama, saya akan membahas karakter apa yang ada pada mosi kali ini. Apa itu kerusakan lingkungan? Bagaimana itu lingkungan? Bagaimana kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang seharusnya memang dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan bagaimanakah itu yang dimaksud hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan adalah salah satu masalah yang berkaitan langsung dengan jalannya hidup manusia. Selama ini, manusia hidup mengandalkan apa yang dihasilkan oleh alam atau lingkungan. Ini bagaikan kuku dengan daging. Manusia tak bisa lepas dari lingkungan dan begitu pula sebaliknya. Dalam melanjutkan kehidupan, manusia memanfaatkan alam atau lingkungan. Namun, seringkali manusia membunuh sesuatu yang sebetulnya jika sesuatu ini rusak, maka manusia pun ikut serta dalam kerusakan dan merugikan dirinya sendiri. Bagaikan senjata makan tuan, Dewan Juri yang terhormat. Salah satu hal yang diperbuat manusia yang turut merusak lingkungan ialah adanya tambang. Dalam perusakan lingkungan dari tambang, pelakunya adalah manusia yang nantinya akan mengorbankan atau merugikan dirinya sendiri. Hak asasi manusia bukanlah hak yang harus dipenuhi dahulu baru dilindungi, melainkan hak dasar yang dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini sejak ia dalam kandungan. Hak asasi manusia sudah langsung ada, ia diberikan oleh alam, sehingga harus langsung dilindungi. Hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dengan layak, tidak terdiskriminasi oleh siapapun dan untuk apapun. Kerusakan lingkungan dari tambang akibat manusia itu sendiri seharusnya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan yang rusak membuat manusia hidup dalam kesusahan. Bayangkan bagaimana jika manusia yang idealnya, semestinya, seyogianya menghirup udara bersih lagi sehat tidak dapat terpenuhi hak dasarnya itu karena rusaknya lingkungan. Ini jelas mendiskriminasi atau melanggar hak-hak dasar yang idealnya dimiliki oleh manusia sejak ia ada dalam kandungan atau sejak ia ada. Kemudian yang kedua, kesehatan yang terganggu memunculkan kematian yang lebih tinggi risikonya. Hak dasar manusia untuk hidup dengan lebih lama terdiskriminasi. Manusia itu punya hak dasar untuk hidup dengan lebih lama. Namun karena adanya kerusakan lingkungan dari tambang yang karena itu adalah pelakunya manusia itu sendiri, maka hak dasar manusia untuk hidup dengan lebih lama itu terdiskriminasi, terlanggar, menjadikan manusia sakit-sakitan dan risiko kematian itu meningkat, mengakibatkan hak dasarnya untuk hidup lebih lama dan lebih sehat terampas. Ketiga, yaitu masa depan manusia itu terancam. Dari hal-hal yang telah saya sebutkan, jelas bahwa hak dasar manusia untuk hidup, untuk merdeka itu terganggu dengan adanya dampak buruk untuk kesehatan, terganggu aktivitas sehari-harinya yang dijalankan oleh manusia, yang di masa depan manusia begitu hidup dalam kesusahan. Bagaimana kita bisa hidup dengan layak, dengan merdeka sebagai hak asasi manusia, hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia jika lingkungan itu rusak? Bagaimana kita mestinya menghidup udara bersih, mestinya mempunyai kesempatan umur yang lebih panjang
tapi karena adanya kerusakan lingkungan, dalam hal ini konteksnya tambang, dan itu akibat ulah manusia sebagai pelaku yang menjalankan tambang, maka hak-hak dasar manusia itu terganggu. Maka dari hal-hal tersebut sudah jelas bahwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia terdiskriminasi. Bagaimana dampak baik dari tambang itu? Tentu saja ada, yaitu manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya karena pundi-pundi rupiah atau harta. Namun perlu diingat bahwa itu hanyalah sementara. Bandingkan dengan dampak-dampak buruk yang telah disebutkan yang mendiskriminasi hak-hak dasar manusia. Jelas ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kecukupan harta dari tambang tak sebanding dengan dampak buruk yang melanggar hak-hak dasar manusia dan tak mampu membayar kerusakan lingkungan yang terjadi serta kerusakan hidupnya itu manusia. Ini bagaikan kita menguras air dalam laut, alias tak sebanding, tidak dapat dibandingkan, mungkin 1:1.000.000, atau bisa dibilang hal yang sia-sia ketika kita mempunyai kecukupan harta namun hidup kita terganggu dan masa depan pun terganggu. Tidak ada faedahnya, hanya untuk sementara dan kesuksesan yang semu alias tidak abadi. Karena itulah disebut percuma, bagaikan menguras air laut. Berbeda halnya Dewan Juri yang terhormat jika kita mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk jalannya hidup manusia. Kerusakan lingkungan dari tambang mendiskriminasi hak-hak dasar hidup manusia, yang mana ini adalah pelanggaran HAM. Sebab itu, saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyetujui bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Terima kasih. Saya Wisamarik Nur Kusuma menyetujui mosi kali ini atau sebagai tim pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.